Kadrun ngamuk lihat Farel Prayoga nyanyi di istana. Kehadiran Farel Prayoga membuat jagat maya heboh. Bocah dengan suara melengking itu telah sukses membuat tamu undangan di Istana Merdeka bergoyang. Tapi semarak perayaan kemerdekaan yang dilakukan dengan gembira itu membuat Kadrun mencak-mencak. Mereka tidak terima upacara yang sakral itu dinodai dengan gelak tawa dan perasaan gembira. Mungkin Kadrun ingin tamu undangan di sana menangis di sepanjang acara, seperti acara kenegaraan di Korea Utara. Komentar Dr. Tifa di Twitter misalnya, cukup untuk membuat kita geleng-geleng kepala. Ia mempersoalkan usia Farel yang belum pantas menyanyikan lagu dewasa. Jadi dalam imajinasi Dr. Tifa, barangkali lagu Ojo Dibandingke itu dianggap seperti film dewasa. Hanya orang dengan usia tertentu yang berhak menikmatinya. Itu pun kalau bisa harus sembunyi-sembunyi. Anak kecil kelas 6 SD mungkin belum akil balik. Disuruh nyanyi lagu cinta-cintaan dangdut koplo, cuitnya dengan geram. Pernyataan ini jelas bermasalah, sebab lagu itu universal sifatnya, dan maknanya bisa dibawa kemana saja. Tapi Dr. Tifa menyeret nyanyian dalam kerangkeng dogma. Ia juga mengomentari aksi menteri dan petinggi TNI Polri yang ikut berjoget. Padahal joget itu muncul sebagai tanda hati sedang senang. Mereka yang ada di sana sedang merasakan bahagia. Itu juga dimaksudkan sebagai bukti rasa syukur atas karunia kemerdekaan. Tapi bagi Dr. Tifa, kegembiraan itu terlarang. Dan semua tanpa terkecuali asik berjoget tanpa malu-malu di hari upacara kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, kata Dr. Tifa. Jadi dalam imajinasinya, mungkin perayaan kemerdekaan itu harus serius dan kaku, harus tegang dan kalau bisa diisi acara marah-marah. Namun dengan cepat kita paham kenapa Dr. Tifa tidak bahagia. Saat jutaan orang bahagia dengan nyanyian Farel Prayoga, itu karena dia adalah pembenci Jokowi. Dr. Tifa ini dikenal sebagai pendukung Anies dan pembenci Jokowi. Wajar jika nyanyian Farel membuat semua orang bahagia, termasuk Jokowi dan Iriana. Ia khawatir itu akan dianggap sebagai kesuksesan Jokowi. Tapi Dr. Tifa tidak sendiri. Komentar lain isinya serupa misalnya dari @balfiah dan @sirait Batak Dusun yang mempersoalkan kesakralan upacara bendera. Dalam bayangan mereka, upaya bendera ya harus mirip dengan gaya Orde Baru. Isinya baris berbaris dan lengkingan suara komandan upacara. Padahal sesi menyanyi itu dilakukan setelah upacara bendera selesai. Itu acara hiburan. Jadi kesakralan upacara bendera sebenarnya tidak ternodai. Tapi komentar mereka tentu saja tidak berarti apa-apa di tengah jutaan orang yang sangat bergembira. Mereka hanya sekelompok gurem yang sakit hati. Farel Prayoga adalah idola baru di media sosial. Orang-orang takjub, bukan hanya karena daya tarik suaranya yang melengking itu, tapi juga karena kisah hidupnya yang penuh perjuangan. Sebelumnya, Farel adalah orang susah. Hidupnya penuh kekurangan. Tapi ia dan keluarganya tidak menyerah. Mereka terus bercita-cita untuk memperbaiki nasib. Salah satunya adalah mengikutkan Farel olah vokal di One Nada Music School sejak tahun 2018 hingga 2019. Tapi memang hanya bisa sebentar saja karena kondisi ekonomi mereka tidak memungkinkan. Farel terpaksa harus mengamen bersama ayahnya. Dalam kegiatan mengamen itu, mereka berdua berkeliling di daerah Genteng Banyuwangi. Farel bagian menyanyi dan ayahnya bertugas memanggul sound system. Kegigihan Farel itu berbuah manis. Ia mulai menapaki dunia baru. Nasib baik berpihak pada Farel. Pada 2001, Wanada memperkenalkan Farel ke publik melalui kanal YouTube-nya. Perlahan-lahan Farel dikenal. Kemudian di satu titik tertentu, ia menemukan momentum. Salah satu lagu yang dinyanyikan berjudul Ojo Dibandingke mendapatkan sambutan yang luar biasa. Video yang baru dirilis 1 bulan lalu itu telah ditonton 22 juta orang. Lagu itu pula yang akhirnya membawa Farel ke hadapan Presiden Jokowi itu. Farel sukses membuat seluruh hadirin bergoyang. Peristiwa itu menjadi trending topik dan viral luar biasa di media sosial.
Anehnya, ada saja orang yang tidak suka dengan kesuksesan Farel itu. Mereka mencari-cari celah karena dorongan kebenciannya kepada Jokowi. Itulah yang dinamakan penyakit hati, karena tidak ada obatnya. Rasa iri dan dengki itu akan dibawa mereka sampai mati. Semoga kita semua dijauhkan dari penyakit hati, karena ia akan meracuni akal sehat dan hati nurani. Ia membuat seseorang jadi pembenci dan merasa sok suci.